Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hematologi yang terhormat Ibu Yomil Fahmi Tanjung Buluk. Di sini kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Alfris. Yang kedua Ibu Anita Bungin Tanduk. Yang ketiga Ibu Asma Yuliani. Dan yang keempat Ibu Asma Niar. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi anemia mikrositik akibat penyakit kronis. Penyakit kronis sendiri merupakan keadaan di mana sel darah merah lebih kecil dari keadaan normal pada umumnya yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh kita. Di antaranya yang pertama ialah penyakit inflamasi, infeksi atau keganasan yang berlangsung lebih dari 1 atau 2 bulan. Yang kedua ialah anemia defisiensi besi, di mana kurangnya bahan utama untuk pembentukan hemoglobin yaitu zat besi atau Fe. Etiologinya sendiri antara lain ialah infeksi kronik, inflamasi kronik, rheumatoid arthritis, keganasan, gagal ginjal, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Pada slide ini ditampilkan dapat kita lihat penyebab anemia penyakit kronis. Yang pertama infeksi kronis dengan prevalensi 18-95%. Pada tabel dapat kita lihat ada infeksi virus termasuk HIV, bakteri, parasit atau jamur. Yang kedua penyakit keganasan dengan prevalensi 30-77%. Penyakit keganasan diantaranya hematologi atau tumor solid. Selanjutnya ada autoimun dengan prevalensi 8-71%. Di antaranya ini ada artritis reumatoid, lupus eritematosus sistemik, dan penyakit jaringan penyambung lainnya. Ada juga penyakit vaskulitis, sarkoidosis. Rejeksi kronis setelah transplantasi organ solid dengan prevalensi 8-70%. Kemudian yang terakhir ada penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal sangat berhubungan dengan penyakit kronis, yaitu penyakit ginjal kronis dan inflamasi kronis. Demikianlah pemaparan dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Patogenesis anemia akibat penyakit kronik. Yang pertama, usia eritrosit jadi memendek. Yang kedua, respons sumsum tulang terhadap anemia menurun. Yang ketiga, perpindahan besi dari selaras ke sumsum tulang menurun. Dan yang keempat, peran sitokin terhadap RES dan SSTL. Peningkatan penghancuran eritrosit diduga karena beberapa hal. Yang pertama, peningkatan aktivitas fagositosis makrofag. Yang kedua, demam yang merusak kestabilan membran eritrosit. Yang ketiga, produksi hemolisin oleh tumor. Yang keempat, toksin bakteri yang menimbulkan hemolisis. Dan yang kelima, kerusakan vaskuler menyebabkan leakage dan penghancuran eritrosit pada jaringan yang rusak. Respons sumsum tulang terhadap anemia menurun. Yang pertama, Hb-nya menurun sehingga kadar eritropoietin kurang pada anemia defisiensi besi. Yang kedua, respon eritropoietin menurun. Yang ketiga, prekursor eritroid tidak sensitif. Dan yang keempat, sitokin inflamasi yaitu interleukin 1 alfa, interleukin 1 beta, TNF alfa, TGF beta menghambat produksi eritropoietin. Terima kasih. Di sini pada slide ke-8, 9, 10 saya menggantikan teman kelompok saya Ibu Asmawati yang kurang sehat. Pada slide ke-8 kegagalan perpindahan besi dari RES ke SSTL atau reticuloendothelial iron block. Dapat kita lihat pada slide besi di RES meningkat, besi di SSTL dan darah tepi menurun. Penyebabnya sendiri keadaan normal, apotransferin mengikat makrofag dalam RES, kemudian besi dari eritrosit menjadi hancur. Selanjutnya diikat oleh apotransferin dan transferin ke SLTL, kemudian disintesis menjadi Hb. Pada infeksi kronik, interleukin 1 meningkat, merangsang apolactoferin yang berkompetisi dengan apotransferin pada makrofag. Kemudian apolactoferin berikatan dengan besi dalam RES
menjadi laktoferin. Kemudian laktoferin tidak dapat membawa besi ke SSTL. Pada slide selanjutnya, pengaruh sitokin terhadap RES dan SSTI. Ini TNFA di perantaian INF beta, TNF alpha di perantaian INF beta atau mediator menekan sintesis eritropoietin. Kemudian ada prekursor eritrosit menurun. Pada prekursor eritrosit menurun sehingga HB ikut menurun. Untuk interleukin 1 dia merangsang IFN kemudian menekan eritropoiesis. Pada interleukin 6 dan TGFB atau TGF beta dia menekan eritropoiesis. Slide selanjutnya, gejala dan tanda yang dapat kita lihat. Yang pertama, gejala ringan sampai sedang, kadang asimptomatik. Yang kedua, sama seperti pada anemia pada umumnya. Ketiga, disebabkan oleh hipoksia jaringan. Yang keempat, kadar HB fisiologis minimal 8 gram persen. Kemudian yang keenam, kadar HB aktivitas harian sekitar 12 gram persen. Yang ketujuh, palpitasi, takikardi, sesak napas, lemas, anoreksia, nausea, pusing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada penurunan kualitas hidup. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis untuk yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis yaitu suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan yang tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini juga dilakukan oleh dokter di mana penyakit anemia mikrositik, penyakit kronis itu tidak bisa didiagnosa dari pemeriksaan fisik saja, tetapi penentu utama diagnosa yaitu dengan hasil pemeriksaan laboratorium, di mana yang bisa dilihat dari yang pertama anemia ringan atau sedang, dan yang kedua anemia normositik normokrom, yaitu bentuk dan ukuran eritrosit normal dan hemoglobin dalam jumlah normal, dan juga jumlah MCV, MCHC normal. Dan anemia mikrositik hipokrom, yaitu di mana eritrosit yang ukurannya kecil dan memiliki jumlah HB yang rendah. Dan ketiga itu kadar besi yang rendah. Dan yang keempat, kadar ferritin serum meningkat. Yang kelima, kadar transferin total menurun. Yang keenam itu persen saturasi transferin normal. Selanjutnya itu penata laksanaannya itu yang rasional. Pertama itu anemia dapat memburuk sehingga membutuhkan kompensasi dari peningkatan curah jantung untuk mempertahankan hantaran oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu anemia menunjukkan prognosis buruk terlebih pada pasien usia lanjut dengan faktor resiko. Tata laksana pilihan yaitu transfusi, terapi zat besi, eritropoietin, dan tata laksana terbaru itu supremasi hepcidin secara langsung, supremasi hepcidin secara tidak langsung, antibiotik reseptor IL-6, vitamin D, dan pentoksifilin. Ini kesimpulannya, anemia akibat penyakit kronis itu berbeda dengan anemia defisiensi besi. Anemia akibat penyakit kronis pada tahap awal ditandai dengan gambaran darah tepi normokrom normositer yang kemudian menjadi hipokrom mikrositer.
beberapa sitokin dan hormon pro dan antiinflamasi menekan eritropoiesis. Mayoritas ini mengontrol pelepasan zat besi dari mukosa. Mukosa di usus depan harus ditargetkan pada gen yang mengkode sitokin ini serta menggunakan suplemen makanan antiinflamasi, asam lemak, vitamin D. Penggunaan suplementasi zat besi dalam hubungannya dengan ESA mungkin bermanfaat, yaitu ESA itu erythropoiesis stimulation agent, itu agen perangsang erythropoiesis. Daftar pusakanya di sini kita bisa lihat. Saya kira demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Alfris. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai anemia mikroswitik akibat penyakit kronis. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami bawakan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.